Ayo Mbah, silakan. Oh, Sengaja apa bang? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik akui kekalahan aja, Mbah. Kalau kamu sudah merasa salah, ayo pergi dari sini. Kekalahan. Jangan mengganggu dengan saya. Loh, kita belum kalah kok mbah. Iya, kita belum kalah kok. Kalah wae, Mas. Balak nyetek. Paskan kok dorene. Mau pergi apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbah, sok. Pungkasan aja bang. Allah. Udah biar di ini sama warga. Nih bang, saya tarik aja bang. Kau semua. Astagfirullah. Kalah hitan. Kamu sosok yang berada di sana, bukan? Sekarang akui semua yang dilakukan Pepunden dan desa di sini itu bahwasanya salah. Pak, itu kenapa, Pak? Ampun Tuhan. Ampun. Ampuni saya. Iya. Sekarang apakah kamu bisa menjelaskan kepada orang-orang yang berada di sini bahwasannya apa yang dilakukan selama ini menyembah berhala, terus menumbalkan dan ritual seperti ini itu salah di depan orang-orang atau orang-orang kampung ini dan juga di depan Pepunden desa ini? Bisa Tuhan. Jadi selama ini kami hanya diutus. Kami mempunyai salah satu raja iblis. Mungkin Tuhan sudah mengetahui. Bahkan Tuhanlah yang sudah mengalahkan mereka berdua. Iya. Dari situ, kami semua yang sudah menghasut para warga yang ada di desa sini, kami sudah mengakui kekalahan kami. Dan kami diutus oleh raja kami untuk membuat semua warga di kampung ini tunduk patuh kepada kami. Sekarang kedua raja itu sudah, atau iblis yang sudah kami kalahkan sudah tidak ada. Kita sudah hancurkan, dan sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah iblis itu hancur, dan apa yang akan berikutnya kamu lakukan kepada orang-orang desa yang berada di sekitar sini? Semua yang sudah kami perbuat, kami akan tarik semua. Banyak sekali warga kampung sini yang kami buat mereka sakit tanpa penyebab. Bahkan usaha mereka kami buat hancur. Sehingga kami pun bisa mengiming-imingi mereka. Barang siapapun yang tunduk patuh dan mau menyembah di antara kami yang ada di sini, maka kami akan permudah, dan bahkan penyakit yang kami buat akan kami hilangkan. Bagaimana saya percaya bahwasanya penyakit yang kamu berikan ataupun rezeki yang seperti yang kau tutup akan kamu hilangkan? Saya tidak sepenuhnya percaya denganmu di sini. Tuhan bisa saja mendatangi para warga yang memang sudah sakit lama di tempat ini. Jika para warga itu mereka masih sakit, maka Tuhan berhak untuk menghukumku. Baik, kali ini kita akan melepaskan kamu. Saya akan melihat apakah yang kamu ucapkan itu betul atau tidak. Akan tetapi
saya tidak akan sepenuhnya percaya dengan sosok-sosok sepertimu. Saya sudah katakan semuanya, Tuan. Baik, Bahkan kami hanya diperbudak oleh Raja Iblis kami. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sesembahan ataupun sesajen yang sudah diberikan oleh warga masyarakat sini, itu pun bukan kami yang mendapatkannya. Bahkan melalui Bapak tua ini pun, itu yang mendapatkan semua raja kami yang telah kau kalahkan. bila kamu memang sudah mengakui kekalahanmu, mengakui kesalahanmu, bahwa apa yang semua kamu lakukan menghasut atau memberi sebuah penyakit atau menutup aurat dan rezeki di sini, memang sudah kamu yang mengakuinya, dan itu sudah melenceng dari ajaran agama dan membuat menjadi musyrik dan serta menyembah berhala ataupun hal-hal buruk lainnya. Sekarang kamu silakan pergi dan tidak usah melakukan hal yang seperti ini lagi, dan kami akan berbicara kepada pepundian desa di sini. Baik Tuan, terima kasih. Kau telah memberiku kesempatan untuk diriku dan para kawananku untuk bebas di alamku. Saya Terima bisa, kasih Tuan. iya, silakan. Saiki aku percaya Mas karo sampean. Lir sing tak nut kan biyen kronos niku keliru, aku krungu dhewe. Tapi mbuh iku sapa aku gak ngerti sing ngubungi sampean mau. Tapi aku yakin aku kambek warga kanca-kanca kabeh iki salah nek nyembah kaya ngene iki mau. Ya, jadi memang iblis itu tuh cuman menghasut panjenengan dan warga sini agar para iblis itu cuman dapat asupan. Istilahnya kalau manusia itu hanya cuma dapat makan, karena memang sejatinya semua yang terjadi di desane panjenengan itu sebenarnya bukan kok apa ya, ulah dari kita berdua itu bukan, karena memang iblis itu cuman ingin memanfaatkan warga nih panjenengan juga Pak RT. Tapi alhamdulillah, terima kasih panjenengan juga udah setidaknya meskipun tidak percaya dengan kami, jenengan sekarang udah sadar, percaya sama yang di atas, percaya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga terima kasih banyak sama panjenengan Pak RT karena jenengan telah melindungi kami berdua di sini. Dan Sama-sama Mas. dan alhamdulillah warga jenengan sekarang udah sadar bahwasannya apa yang percaya toh. Sing mbok nut bendino ki kleru. Mulai saiki to kanca-kanca dijak kabeh ayo nyembah Gusti Allah wae, ora usah nyembah sik kaya ngono kuwi. alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Ya. Pak RT. Kabeh iki mau do ora karuan benae yo iki mergone melu kehasut karo Iya. tetep Nggih, nggih. Nih, Ayo Mas. nggih. Sami-sami nggih. Ya, terus untuk masalah nanti Simbahe ini kan dia tuh juga mungkin kehasut juga. Mbah, ngapunten nek misalkan kawula kalih rencang kawula mboten sopan teng dusune panjenengan nggih, kula namung gadah hajat, gadah niatan ajeng nyadarke. Nah niki jenengan sakniki kan pun sadar bahwasane nopo sing jenengan sembah niku kan nopo namung pripun nggih, istilahé namung ngapusi jenengan, ngrugekne jenengan. Saniki jenengan tobat, warga-warga nggih dijak tobat nyuwune kali Gusti Allah mawon nggih. Ya, saya matur nuwun sangat kalian Nggih. panjenengan. Nggih, Mbah. Sami-sami. Sedaya masyarakat kula Nggih. kersane nderek jenengan nderek Nggih. dateng Gusti Allah. Amin, amin. Nggih, Mbah. Kula Nggih. pun matur nuwun sangat. Nggih. Saya juga sekali lagi minta maaf ya, Mbah, kalau ada salah nggih. Matur sembah nuwun. Sama-sama. Nggih. Ya alhamdulillah. Mas, ini mbaknya nanti minta tolong sama warga suruh gotong lagi, bawa pulang aja ya. Nanti kita ini coba
dibantu kalau udah di rumah ya Bang ya. Oke. Pak RT dibantu ini. Oh iya, siap. Sini aja, Mas. Oh iya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Pak RT. Ya, Ini Mas, misi ya. saya yang sakit, Mas. Oh iya, punten. Iya. Moga-moga. Iya, Pak. Punten. Ini saya di mana enaknya? Iya. Nah, duduk situ aja loh. Sini aja. Oh ya. Saya naik sini nggak apa-apa kali Mas? Nggak apa-apa. Pamit Pak RT. Moga-moga, Mas. Jenengan duduk sini aja nggak apa-apa Pak. Nah, samping situ nah. Oke, ini saya coba Pak RT ya. Ya mudah-mudahan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala nggih. Pamit. Bismillah. Ini sebetulnya kenapa Pak RT? Ya juga nggak tahu, Mas. Oh, tiba-tiba sakit. Tapi jalan Jalan ini susah atau memang Susah, tidak oh. bisa gitu? kayaknya kelihatan lemes gitu kalau mau Oh jalan. iya. Paling duduk aja gitu. Berarti ini sudah belum sadar ya? Belum. Pamit Pak RT, boleh minta gelas Pak RT? Oh, boleh. Oke. Mudah-mudahan sadar ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aja Bang. Mas. Oke. Takut tumpah Pak RT. Sini. Ya, takut netes. Coba ya saya bisa sadarkan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa diminumkan langsung Pak RT. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, itu untuk para warga masih ada di luar nggih, untuk saudaraku semua. Jadi mereka pada di luar. Nah, ini kami berdua diizinkan sama Pak RT untuk Oke. mengobati. Punten pamit. Nah, ini coba diminum dulu sedikit. Kalau ini duduk dulu tidak apa-apa, istirahat dulu. Tidur maksud saya. Buat rebahan. Iya, rebahan dulu. Nah, ya. Biar Alhamdulillah buat Pak RT. Alhamdulillah, nggak sakit panas. Iya, nanti tinggal ditunggu mudah-mudahan lekas membaik, cepat Iya. sembuh, bisa Iya. aktivitas normal kembali. Iya. Ya memang ini salah satu yang saya tadi lihat itu memang seperti buatan gitu loh. Iya. Gimana saya bilang buatan, bukan penyakit asli yang memang dari ini. Jadi memang efek dari sosok iblis tersebut. Masih ada sedikit-sedikit. Seperti itu. Oke. Mungkin kita dulu lagi apa aja ya Mas ya? Ya, Pak, ngobrol Biar di istirahat. luar sini aja kali ya.
Ini Tuh biar nanti Mbak istirahat. kalau bisa habisin ya Mbak ya. Ya, yuk. Saya terus ini Mbak. Nah, ngobrol di sini Pak RT. Nah. Ya, setidaknya kami ikut lega Pak RT atas sadarnya warga sini, atas apa yang mereka lakukan selama ini tuh udah melenceng dan ya salah arah lah intinya. Iya, saya malah banyak terima kasih ya Mas. Ini udah dibantu lah jelas. Ya sama-sama Pak RT. Ya sebenarnya misi kami bukan ke desa ini sebenarnya Mas ya. Iya. Misi kami itu ke hutan Baradaya itu, dan ketidaksengajaan lah yang menuntun kami berdua malah sampai di desa ini. Gini loh Mas, saya mau cerita sedikit ya Mas ya. Oh enggak, silakan Bapak. Kan dulu ya saya sama warga itu kan rencana, saya punya rencana ingin membangun masjid lah istilahnya, tapi ditolak sama warga semua itu karena mereka itu masih percaya sama hal-hal gaib seperti yang tadi loh Mas. Oh enggak. Nah itu alhamdulillah bagus gitu. Iya. Kalau memang punten pamit. Oke. Kalau memang lihat dari Pak RT seperti itu sampai sekarang belum terlaksana. Dulu kan memang warga di sini ya mungkin sampai sekarang gitu ya masih ada lah beberapa orang yang memang menyembah suatu hal yang salah. Berarti dari dulu planning Pak RT pernah ingin membangun musola atau masjid tapi tidak terlaksana karena Ditolak warga Mas. ditolak warga tidak boleh. Setuju. Karena Berarti mereka sangat percaya sama itu iblis itu loh Mas. berarti di desa ini tidak ada musola Mas? Belum ada Mas. Oh, no. Ya karena memang ya kalau misalkan satu desa ini yang percaya Allah cuma Pak RT ya susah Bang. Iya sih. Iya. Tapi mudah-mudahan setelah kejadian tadi ada banyak warga yang sadar lah jelas. Iya, Mudah-mudahan mereka mau saya ajak bareng-bareng bangun musola. gotong royong gitu. Iya. nggih. Iya. Jadi ya sedikit lebihnya nggih Pak. Saya ketika di hutan Barat Daya itu ya memang ada yang membantu juga di sini, entah itu dari makan saya gitu loh, Iya. minum saya di sini selama saya bolak-balik dulu itu. Walaupun sembunyi-sembunyi ya tidak semua memang orang-orang di sini itu walaupun dia ya menyembah sesuatu yang salah, tapi sisi kemanusiaannya memang ada Masih kan. ada, Iya, iya. kan seperti itu. Entah itu saya diberi makan, minum atau makanan, alhamdulillah ge. Dan ini misalkan memang niat Pak RT seperti itu, insya Allah bila memang saya juga mempunyai rezeki yang lebih, nanti insya Allah kita bantu. Ya, Seperti amin. itu. Mudah-mudahan ya kalau memang adanya musola di sini lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman gitu. Ya, selama niat kita baik insya Allah pasti dipermudah Pak RT. Amin Mas. Ya mudah-mudahan segera terlaksana ya Bang ya. Iya. Sampai toh ini kan juga cita-cita yang baik, cita-cita yang Betul. mulia. Iya udah lama banget saya pengen jalan terus, pengen bangun musola. Iya Pak RT. Ya karena memang hasutan sih Pak RT. Hasutan Iya. dari itu Iya. itulah yang menggerakkan para warga untuk berhala yang tadinya berhala. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang mereka udah sadar. Ya mudah-mudahan nanti jenengan bisa kumpulkan satu warga itu untuk jenengan pimpin untuk ayolah bareng-bareng gotong royong untuk membangun suatu musola untuk ibadah bersama. Iya Mas. Ya intinya dari kami terima kasih banyak karena jenengan udah melindungi kami dari istilahnya Ya kemarahan warga ya lah. kemarahan warga dengan kami terima kasih banyak Pak RT. Iya sama-sama Mas. Saya juga banyak terima kasih karena sudah membantu dan menyadarkan warga di kampung sini Mas. Amin Pak RT. Ya mudah-mudahan kebaikan panjenengan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala Pak RT. Amin. Amin Pak RT. Mau ada disampaikan lagi apa? Enggak gini, setahu saya Pak RT ya. Ya. Nanti kan niat Pak RT itu berniat untuk seperti berbicara pada orang-orang warga bahwasanya ingin membangun musola atau masjid. Ya. Setahu saya ini ada minyak amburogo.
nanti saya mungkin bisa kasihkan Pak RT sedikit. Oh iya. Misalkan ada orang-orang yang masih seperti menentang atau marah-marah, ya Pak RT bisa pakai dulu ini di badan agar lebih terdengar suara Pak RT itu. Dalam arti lebih terdengar itu lebih menyejukkan orang yang sedang marah, ataupun iya. lebih terdengar ucapan Pak RT ke orang-orang agar lebih mudah tujuan Pak RT membangun musola tersebut. Iya. Seperti itu loh Pak RT. Nanti mungkin saya berikan sedikit lah. Iya. Seperti itu. Oke. Dan apa Mas? Ya. Dan ini juga Nambi kita juga dapatkan, kan memang kita dari Habib siapa Mas, lupa kan, Nambi ya, sudah diberikan kepada kita, dan beliau pun menyarankan memang bila ada orang-orang yang memang sakit atau apa, silahkan diberikan gitu. Karena memang warga di sini masih ada seperti yang tadi, takutnya masih ada gitu. Nanti insya Allah kan bisa Pak RT bantu. Iya, Seperti Mas. itu, nggih. Iya, makasih loh Mas. Iya. Makasih banyak semuanya. Nggih. Ya mungkin dari kami hanya itu Pak RT, terima kasih untuk beberapa hari ini dengan udah menampung kami. Pokoknya sekali lagi terima kasih ya. Iya. Iya, Mas, sama-sama. Dan nanti cita-cita mulia dengan tercapai. Iya, amin. Iya, amin. Insya Allah nanti kalau misalkan kami ada pun kami bantu insya Allah. Iya, Mas. Siap. Kita tutup, kita pamitan sama warga. Oh itu di depan. Jadi kita Tutup aja. Turun Pak RT. Jadi alhamdulillah untuk saudaraku semua, meskipun dengan perjalanan yang panjang, perjuangan yang berat, dan bahkan kami pun berdua tidak menyangka sampai di titik ini, itu semua berkat doa kalian semua juga, doa dari kedua orang tua kami juga, doa semuanya juga, dan doa itulah yang menuntun kami hingga sampai detik ini. Dan alhamdulillah Allah SWT masih melindungi kami semua. Jadi yang kami istilahnya benar-benar tidak sangka itu, kami bisa loh mengatasi amarah warga, dimana kami udah mau menjadi korban, tapi ya karena pertolongan, petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT lah yang membantu kami di sini semua. Jadi pada intinya mungkin malam ini kita ya Bang ya, terakhir di hutan Baradai inilah ya. Iya, sepertinya ini memang terakhir. Besok Abang mau pulang langsung ke Cilacap apa mampir tempat saya dulu ke Sragen? Istirahat dulu ya. Mampir di tempat saya dulu, Iya. Sragen ya. Nah, jadi alhamdulillah besok kami bisa pulang ke Sragen, dan Bang A ikut mau mampir dulu katanya ke rumah saya, alhamdulillah. Dan oh ya, sebelum kami beranjak pulang ke Baradaya, mungkin Bang A mau ada yang disampaikan? Ya, yang disampaikan kalau saya sih ya alhamdulillah juga ya Mas ya. Saya sampai sekarang masih bisa menginjak bumi. Iya, nggak percaya gitu ya. kan? Iya. Pokoknya banyak hal yang saya lalui dan temui gitu kan. Ya, dari awalnya seperti ini jadi seperti ini. Dan ini yang kita dapatkan pun ada beberapa ya Mas ya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Fukron atau Syekh Habasi dan semuanya, dan juga Putri Sinta, dan semuanya mempunyai khasiat dan kegunaannya masing-masing. Iya. Yang saya lihat yang condongnya itu memang kalau untuk apa Mas ini Amburogo. ya, Amburogo ini memang seperti yang dikatakan oleh Putri Nawang Sinta itu pemikat. Iya, Pemikat dalam daya tarik ya. Daya tarik sendiri bisa memperdekat jodoh gitu loh Mas. Lalu keharmonisan rumah tangga di pemikat, mau laki-laki mau perempuan, intinya niat kita untuk apa, seperti itu. Kelebihannya seperti yang dikatakan tadi, pemikat. Bisa juga pemikat rezeki dagang, seperti itu. Nah ini untuk dari Syekh Habasi ya. Habasi.
Sahabasi. Jadi apapun yang sudah disampaikan oleh beliau mungkin panjenengan juga sudah melihat, menyaksikan sendiri dan mendengar, di mana ini itu adalah kata beliau itu hanya sekecil serpihan, di mana serpihan itu adalah batu yang pernah dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana serpihan itu disimpan oleh Syahabasi dan alhamdulillah sampai sekarang ini gitu. Dan saya pernah baca juga Bang, itu di apa itu loh Bang, hadis riwayat Bukhari ya. Bukhari. Iya, itu Nabi Muhammad itu pernah memakai batu itu, kalau nggak salah batu Yaman atau apa gitu, kalau nggak salah loh ya. Kalau misalkan saya salah dikoreksi ya. Batu Yaman Habasyi. Nah ini apa kaitannya beliau itu? Kan kemarin beliau mengatakan sebutan nama beliau Habasyi itu hanyalah julukan karena beliau mempunyai serpihan kecil ini kan gitu, yang dimana beliau itu nama asli sebenarnya wallahu alam kita pun juga nggak tahu sampai detik ini. Dan ini memang yang dikatakan Syahabasi adalah berarti memang asli yang memang serpihan. Iya, yang beliau dapatkan gitu. Nah Iya. makanya ketika kami ingin bertemu beliau dan ingin mendapatkan ini untuk meleburkan iblis cengli dan iblis glozor kemarin pun, ya dengan berat seperti itulah ujian yang kami hadapi Bang ya. Itu hanya untuk apa sih, mendapatkan ini dan mengalahkan iblis itu. Dan untuk masalah apa namanya ini yang di ini Buruk. ini Oh ini ya. ramuan Anambi ya, ramuan Nambi ini yang diracik khusus ataupun dari tabib ini ya, Anambi. Beliau itu adalah murid dari Syahabasi ya. Kerabat Mas. Kerabat. Kerabat. Oh yang murid yang ini Syekh Fukron. Ya. Dan ramuan Nambi ini adalah memang ramuan yang sempat digunakan oleh Syahabasi pula ketika setelah mengurung iblis cengli seperti itu. Iya. Kemarin saya dapat bisikan dari Syahabasi bahwasanya kemarin kan kita gunakan 4 ya serpihan itu ya. 5 untuk meleburkan apa namanya? Iblis cengli itu kemarin yang jenengan ikat itu kan. Iya. Ya. Nah ini kan masih ada sisa beberapa serpihan ini. Kalau saya hitung ada berapa ya tadi? Ada 12 apa beberapa? Coba nanti dihitung Iya. lagi. Nah itu ini Bang, mendapatkan bisikan bahwasanya ini sudah menjadi hakmu, terserah kamu dan temanmu, berarti kan jenengan ya. Iya. Nah bahwasanya mau disimpan ataupun dikemanakan itu sudah menjadi hakmu, seperti itu. Dan dia bilang simpanlah ini, gunakanlah ini dengan sebaik mungkin. Kalau saya sih berniatnya ini kan ada ini, nanti saya mau pakai ini Mas, ikat cincin 1. Oh jenengan, Iya. ikutlah saya lah. Ikut ya sekalian. Coba dihitung dulu lah. Bentar. Hitung dulu masih ada berapa. Siapa tahu nanti Akbar sama si Dani juga mau. Coba buka dulu. Coba dihitung aja. Itu diambil dulu 2 buat kita. Nah, saya sama Bang Ai diambil 2. Nah, 2, 3, 10. 10. Nah, nanti berarti kalau diambil Dani 1 sama Akbar 1 berarti masih 8 ya. Nah, ini saya ini Bang punya apa? Punya masukan, boleh nggak? Gimana? Masih inget nggak omongan Pak RT lah? Dimana beliau punya niatan baik tadi. Jadi
untuk saudaraku semua nggih, ini apa nggih, ini kan hanya sisa sedikit-sedikit ini nih, dan saya ingin apa ya Bang, istilahnya daripada ini cuman buat kita, boleh nggak kalau misalkan ini barangkali ada yang menginginkan, nanti bisa WA salah satu di antara kita. Iya, betul. Ya semata-mata berapapun ataupun apa yang kami dapat ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan bahkan itu bisa kita istilahnya apa ya Bang ya, kalau kata-kata sumbangkan itu kan lebih apa ya, nggak patut ya, nggak cocok ya. Alokasikan, Wakafkan. Enggak, jadi gini loh Mas, tadi kan Pak RT itu bilang ingin mempunyai musola di desanya. Nah, bagaimana bila memang ada yang menginginkan atau berminat, kita rezeki yang kayak apa, orang-orang yang memang saudara kita yang menginginkan, bisa kita membantu Pak RT membangun atau membuat masjid atau musola di desa yang memang wingit gitu. ya itu yang mau saya Iya. sarankan sama Iya, jenengan, ini kalau seperti misalkan itu ya. jenengan setuju gitu loh. Ya kalau saya sangat setuju Mas. Iya, toh kan mendapatkan ini kan bukan hanya saya gitu loh, Betul. kan sama jenengan juga, makanya saya minta saran gitu loh sama jenengan. Ya monggo untuk saudaraku semua yang ingin aja, yang minat nanti bisa mau WA ke nomor siapa? Ya nanti ditaruh di bawah aja. Masa pakai nomor Mas Ai atau Mas nomor itu saya? aja. Nomor saya. Ini apa nggak ya saya? Nanti bisa WA saya nggih. Monggo masa ada yang minat sama apa namanya? Dari Amburogo dari Putri Cinta. Nawang Sinta, ataupun ramuan Nambi untuk kesehatan dan menyembuhkan segala penyakit, ataupun ya sebenarnya mustika basi ini. Ini cuman sisa 10 ininya, dan ini kalian juga bisa lihat ini, dan ini pun kalian bisa lihat juga cuman segini. Nanti kalau minat dengan bisa WA di nomor 085353 terus 091922. Nanti tak catat aja nih. Betul. Jadi intinya nanti jika ada yang minat WA aja gitu nggih. Dan maksudnya minatnya tuh minat apa gitu loh. Maksudnya minat batu habasinya atau amburogonya atau ininya apa namanya ramuan gitu ya. Jadi kan ada 3 jenis ini nggih. Jadi jangan cuman WA Mas saya minat ya, kan saya bingung nanti minat apa. Ya, jadi nanti jenengan bisa WA aja nggih, dan insya Allah jika jenengan percaya dengan kami, insya Allah akan kami kumpulkan, kita amanahkan, kita serahkan ke Pak RT, di mana ya insya Allah bisa membantu. Ya contoh logikanya kalau misalkan 10 ini laku semua kan lumayan buat bantu. Iya, kecil besarnya kita bisa sumbang sih gitu. Jadi mungkin bisa diperjelas dulu ini untuk amburogonya, memang tadi sudah dijelaskan ya Mas. Iya. Komikat, dan yang saya tahu itu kalau memang pakai ini Mas di badan. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai khodam atau kayak leluhur gitu loh, itu bisa merasakan yang memakai minyak amburogo ini. Iya. Nah, tidak jauh beda dengan ini mungkin. Ya, betul. Apalagi ini Bang. Iya. Ini terus diolesi sama amburogo. Iya. Subhanallah, baunya sumpah baunya tuh. Jadi amburogo ini istilahnya cukup setetes terus dioleskan ke kulit, apalagi ke ini, itu baunya subhanallah. Baunya tuh ya mungkin jenengan nanti bisa cium sendirilah istilahnya. Dan jaraknya itu kisaran 100 meteran Mas. 100 meteran, jadi menyadari lah memang yang mempunyai seperti itu. Dan saya baru kali ini lihat secara langsung batu yang pernah dipakai Nabi Muhammad. Nah, ya saya juga seperti itu Mas. Ya mungkin kalau sekilas orang yang memakai mungkin
nggak tahu. Nggak itu tahu apa. yang apa gitu kan. Heeh. Cuman karena ini dari Syekh Habasyi, serpihan dari Syekh Habasyi ya. Ini baru pertama kali saya melihatnya, Mas. Iya. Ini kalau orang awam, orang nggak tahu ya taunya apa sih gitu ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ya orang yang minat pun mereka yang tahu seperti itu loh. Sunnah Nabi Muhammad aja pakai batu Yaman ya. Untuk berdagang dulu ya. Mm-mm. Kalau nggak salah. Untuk berdagang, untuk stempel juga Iya. beliau, untuk kewibawaan beliau. Ya subhanallah. Saya mau tampilannya dibuat ini bagus ya, Mas. Cincin. Samain ya nanti ya. Iya. Buat cincin. Ini kalau misalkan cewek bang, buat liontin pun bagus. Misalkan abang punya, misalkan abang cewek, Iya. jadi cewek dulu. Iya, iya. Ya kan ini liontin kayak gini. Nah Jadi misalkan, mungil gitu. ini kan ada kalung nih. Heeh. Nah ini nanti dibuat liontin gini. Iya, jadi Heeh. ini kan nggak ada ringnya, Mas ya. Kalau ada ringnya itu lebih elegan sebetulnya. Ya, tapi ya memang apa? Tidak besar, tidak juga begitu kecil. Kalau pakaiannya itu bagus di sini ya. Dan di cincin pun seperti ini. Gini, kalau untuk panjenengan yang orang awam yang apa sih Mas itu batu apa yang dipakai Nabi Muhammad, jenengan bisa inilah ya. Searching di Google banyak sekarang ya. Iya, mungkin. Iya. Heeh. Batu Saya juga apa? belum searching. Coba ya, Iya, searching coba nanti ya, nanti. batu Yaman Heeh. nanti ya bisa dilihat nih. Dan ini untuk ramuan nambinya memang murni dibuat dari tabib ya. Iya. Tabib Anambi. Dan Tabib mudah-mudahan atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apapun hajat panjenengan ataupun yang selama ini sakit Iya. ya diberikan kesehatan dan Amin. hajatnya pun terpenuhi seperti itu saja. Ya, intinya manusia hidup itu apa sih? Intinya Iya. kalau nggak sehat kan gitu loh. Yang penting itu sehat. Ketika badan itu sehat, mau beribadah, mau berusaha apa, mau usaha, mau melakukan aktivitas apa aja, insya Allah enak gitu loh. Tapi kalau misalkan mohon maaf ya, kalau badan itu sakit terus nggak enak badan, itu mau apa-apa pun juga nggak bisa. Makanya ada pepatah mengatakan kesehatan itu segalanya. Betul. Ya, benar apa enggak? Ini betul. Iya. Kita punya misalkan Segalanya lah. segalanya, punya harta. Nah, kita sakit, makanan pun Nggak enak. di satu sisi nggak enak, lalu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan Nah, itu. iya. Ya, makanannya tetap yang seperti itulah. Kan? Sirian. Iya. Sirian. Sirih itu apa? Sirian itu dilarang makan ini Iya, lah, yang dilarang. kolesterol lah kayak gitu. Iya, gitu. kan? Namanya orang yang nggak sehat itu. Tapi ya siapa tahu dengan adanya ini Allah istilahnya memberikan kesembuhan kesehatan panjenengan melalui perantara ini ya. Dan sekali lagi semua ini tuh hanya perantara ya Bang ya. Betul. Jadi jangan salah tanggap lah ya, jangan salah tanggap, Jangan sampai salah persepsi. salah persepsi seperti itu. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pun butuh perantara. Betul. Tidak semestinya kita misalkan yang sakit sembuh gitu, kecuali memang apa namanya Mas, Mukjizat. keajaiban mukjizat tanpa diapa-apakan loh ya. Iya, mukjizat. Orang sholat aja juga ada sarananya. Nah itu kan perantara kita untuk Iya. menuju apa, bukan menuju ya, apa namanya Mas, Sarana. iya Sarana ibadah kan kalau jenengan tahu kan, kalau misalkan wanita ya pakai mukena, itu kan menutup aurat ya kan. Itu kan pakai sarana, pakai perantara. Niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. mengingat. Kan nggak ada perempuan sholat itu, mohon maaf ya, pakai handuk atau pakai rok gitu kan nggak ada, pasti pakai mukena. Nah seperti itu. Jadi semua ini pun sama halnya seperti itu, perantara. Dan tadi udah beres-beres tuh. Ya beres itu aja lah, paling baju-baju doang. Kamu baju tas saya hilang Nah, kok. saya masih ada di kresek. Simpan di tas apa? Iya.
Ayo, Kang. Jadi itu nggih, nanti yang minat bisa WA aja nggih, minatnya apa? Iya. Apa batu abasi, mustika abasi ataupun itu anambi, ramuan anambi ataupun amburogo ya Bang ya. Iya, ini merah semua loh Mas. Iya. Udah saya tutup ya Bang ya. Iya, tutup aja Mas.